semuanya, perkenalkan saya Tiara Nur Anissa. Saya salah satu mahasiswi dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan jurnalistik. Dan yang kedua yaitu mengenai hubungan antara jurnalistik dengan komunikasi massa. Yang ketiga yaitu tentang Undang-Undang Pers Pasal 3 Nomor 40 Tahun 1999. Dan yang terakhir yaitu mengenai 4 teori pers beserta negara yang menganutnya. Nah, langsung saja kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan jurnalistik. Perkembangan mengenai jurnalistik sendiri itu dimulai pada tahun 60 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Dan pada saat itu muncullah sebuah media yang disebut sebagai Acta Diurna Populi Romawi atau disingkat sebagai Acta Senatus. Media ini terbit setiap hari dan berisi tentang pengumuman dari Kekaisaran Roma. Selain itu, media ini juga berisikan tentang berbagai macam kegiatan lainnya dari Kekaisaran dan dipasang di dalam forum Romanum. Orang yang mencatat Acta Diurna ini diterbitkan oleh Julius Caesar pada tahun 59 sebelum Masehi, dan ini mampu bertahan selama 4 abad lamanya sampai runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi. Dan para pakar menyebut bahwa masa sebelum Acta Diurna sebagai masa prajurnalis, sedangkan masa setelah Acta Diurna sebagai masa jurnalis atau disebut sebagai aktuari, yang berarti pencatat berita. Lalu dari kata Acta Diurna secara harfiah, kata jurnalistik berasal dari kata diurnal yang dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Ya, kemudian dari kata diurnalilah muncul kata diurnalis dan jurnalis yang berarti wartawan. Lalu, dalam sejarah Islam sendiri, cikal bakal jurnalistik ini pada zaman Nabi Nuh. Dan pada saat itu, ada banjir besar yang melanda kaumnya. Sehingga Nabi Nuh berada di dalam kapal beserta keluarganya, para pengikutnya, dan segala macam hewan. Lalu, untuk mengetahui apakah keadaan air sudah surut atau belum, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal untuk memantau keadaan air dan memeriksa kemungkinan adanya makanan. Lalu, sang burung dara pun hanya melihat daun dan ranting pohon yang muncul ke permukaan air. Nah, lalu ranting itu pun dipatuk oleh sang burung dara dan dibawanya kembali menuju kapal. Dan Nabi Nuh pun berkesimpulan bahwa air sudah mulai surut. Dan berita ini pun segera ia sampaikan kepada seluruh penumpang kapal. Nah, atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh pun dianggap sebagai pencari berita dan penyiar berita atau wartawan pertama kali di dunia. Dan kapal Nabi Nuh pun dianggap sebagai kantor berita pertama di dunia. Memasuki masa perkembangannya, kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis semakin meluas pada masa peradaban Mesir, yang dimana pada saat itu masyarakatnya telah menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan bernama papyrus. Lalu, pada tahun 911 Masehi di Cina muncul surat kabar cetak pertama yang dikenal dengan nama Qing Pao atau disebut juga dengan Jing Pao, yang berarti kabar dari istana. Lalu, pada tahun 1450, perkembangan informasi tertulis maju semakin cepat sejak ditemukannya mesin cetak pertama oleh Johann Gutenberg. Pada tahun 1800 sampai 1900 terjadi kemajuan besar dalam publikasi jurnalistik, yaitu digunakannya mesin cetak cepat. Dan pada tahun 1893 untuk pertama kalinya surat-surat kabar di Amerika Serikat menggunakan tinta warna untuk komik dan beberapa bagian koran di edisi buku.
Kemudian pada masa demokrasi liberal atau masa Orde Lama, yang dimana pada masa ini kepemimpinan Insinyur Soekarno ialah untuk memperoleh pengaruh dan dukungan pendapat umum. Dan pada masa ini, pers kita pada umumnya mewakili aliran-aliran politik yang saling bertentangan dan menyalahgunakan kebebasan pers. Memasuki masa Orde Baru, yang dimana pada masa ini fungsi Dewan Pers sangat tidak efektif dan Dewan Pers hanya sebagai formalitas semata. Lalu, kegiatan kewartawanan pun diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang dimana pers nasional ini ialah untuk melaksanakan peranannya dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mendapatkan informasi, dan menegakkan nilai dasar demokrasi. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang hubungan antara jurnalistik dan komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri adalah proses di mana organisasi media membentuk dan menyebarkan pesan kepada khalayak publik. Sedangkan jika kita mendengar istilah jurnalistik, maka kita akan berpikir tentang berita, wartawan, dan surat kabar. Berdasarkan definisi jurnalistik dan komunikasi massa tersebut, dapat kita lihat bahwa jurnalistik erat kaitannya dengan pengelolaan berita dan penyampaian melalui media massa. Dan berbicara tentang media massa, pasti erat kaitannya dengan komunikasi, terutama komunikasi massa. Hubungan antara jurnalistik dengan komunikasi massa diibaratkan seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Sisi muka menunjukkan jurnalistik, dan sisi satunya lagi menunjukkan komunikasi massa. Jurnalistik di sini melakukan komunikasi massa dengan cara penyampaian berita melalui media massa, sedangkan komunikasi massa memerlukan jurnalistik sebagai alat untuk penyampaian komunikasi. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang Undang-Undang Pasal 3 Nomor 40 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang tentang Pers, yang dimana di dalam undang-undang ini fungsi pers terbagi menjadi 4, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Yang pertama yaitu fungsi pers sebagai media informasi. Fungsi ini sangat penting karena masyarakat tentunya membutuhkan informasi mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam kehidupannya, seperti informasi mengenai ekonomi, politik, hobi, dan berbagai bidang lainnya. Informasi yang diperoleh oleh pers adalah informasi yang telah diseleksi oleh berbagai berita yang kemudian masuk ke meja redaksi. Dan di sini pers itu memiliki fungsi yang sangat positif dalam memajukan masyarakat dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi pers sebagai media pendidikan. Ini berarti bahwa informasi yang diperoleh oleh pers yang kemudian disebarluaskan melalui media juga berfungsi untuk mendidik, mencerdaskan, mengandung kebenaran, dan untuk mendorong berbuat kebaikan. Selain itu, fungsi pers sebagai media pendidikan ini juga berguna untuk menambah wawasan dan menambahnya ilmu pengetahuan manusia. Yang ketiga yaitu fungsi pers sebagai media entertainment atau media hiburan. Di dalam fungsi ini, hiburan yang diberikan oleh pers tentunya tidak keluar dari aturan yang berlaku. Hiburan yang bersifat mendidik atau netral jelas diperbolehkan, dan yang melanggar nilai agama, norma, dan HAM jelas tidak diperbolehkan. Yang keempat yaitu fungsi pers sebagai media kontrol sosial. Fungsi ini yaitu untuk mengoreksi, mengontrol, dan mengkritik sesuatu yang bersifat konstruktif. Dan fungsi kontrol sosial ini tergantung dari wartawannya, karena tidak semua berita itu mengandung fungsi kontrol sosial. Wartawan yang mempunyai kebebasan biasanya memasukkan fungsi kontrol sosial ke dalam berita yang dia buat. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai 4 teori pers beserta negara yang menganutnya. Yang pertama yaitu ada teori pers otoritarian. Teori ini menganggap bahwa negara
sebagai ekspresi tertinggi daripada sekelompok manusia yang mengungguli masyarakat dan individu. Dan di dalam teori ini, negara adalah elemen yang penting yang dapat membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Dan di dalam teori ini juga menyebutkan bahwa tanpa negara, manusia menjadi primitif dan tidak dapat mewujudkan tujuan hidupnya. Oleh karena itu, pers sebagai alat penguasa untuk menyampaikan keinginannya kepada rakyat. Dan negara yang menganut teori ini adalah Portugal, Cina, Spanyol, dan Amerika Serikat. Kedua, yaitu teori pers libertarian. Teori ini beranggapan bahwa pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menentukan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Dan negara yang menganut teori ini adalah Amerika Serikat, Argentina, dan Inggris. Yang ketiga yaitu teori pers tanggung jawab sosial. Teori ini menganggap bahwa kebebasan pers juga harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Dan kebebasan pers juga harus dibatasi dengan moral, etika, dan hati nurani. Sebab kemerdekaan pers juga harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Dan negara yang menganut sistem ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat, karena keduanya menganut sistem demokrasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu teori pers komunis. Teori ini menganggap bahwa pers adalah alat pemerintahan yang berkuasa dan bagian integral dari negara, sehingga pers tersebut tunduk terhadap negara tersebut. Ciri-ciri dari sistem ini ialah media tidak dimiliki secara pribadi dan masyarakat berhak melakukan sensor. Dan negara yang menganut teori ini adalah Rusia, Cina, Kuba, dan Korea Utara. Baiklah, demikianlah 4 poin pembahasan kita tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.